Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat setia BTIKB Provinsi Kalimantan Selatan. Kita berjumpa kembali dalam Bincang Pendidikan yang dipersembahkan oleh Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, di podcast kali ini kita akan berbincang banyak nantinya bersama narasumber hebat yang sudah hadir di studio kami dan yang pastinya kita akan membicarakan banyak hal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengeksplorasi atau mungkin berdiskusi nantinya terkait seperti apa sih peran pengawas sekolah atau pengawas satuan pendidikan. Karena kita biasanya mengundang para guru, kepala sekolah ataupun pihak lain. Nah, hari ini kita akan meminta salah satu pengawas dari Kabupaten Banjar untuk berbagi dengan kita. Mungkin saya juga dapat memberikan inspirasi bagi sahabat setia BTIKP dimanapun Anda berada. Tamu kita pada kali ini adalah Ibu Rifah Radiati MPD. Beliau adalah pengawas dari Kabupaten Banjar, pengawas sekolah dari Kabupaten Banjar. Halo Ibu Rifah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih hadir di studio kami ya, di bidik kali ini. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak ya, menyempatkan. Nih sibuk ya pengawas nih ya? Sibuk keliling-keliling. Keliling, emang itu sudah bagian dari tugas kepengawasan kah? Ya, jadi memang ya sebagaimana pengawas ya Pak ya, jadi dia kan mengawasi satuan pendidikan. Jadi tiap pengawas itu rata-rata 7 sampai 10 satuan pendidikan. Nah, maka dalam tempo 1 bulan 10 satuan pendidikan tadi itu harus dikunjungi satu persatu di sekolahnya. Kalau SMP kan rasionya 1:7 ya? Ya, 1:7 atau 1:10. Nah, kalau gitu. SD 1:10, TK 1:10. Ramai nggak Bu turun ke lapangan gitu? Pastinya rame Pak. Iya. Karena kan beda ya, kalau waktu sebelumnya jadi guru kan datangnya ke satu sekolah aja, ketemu orangnya itu-itu aja. Kalau sekarang bisa ketemu dengan banyak orang dan macam-macam, nanti problem tiap sekolah kan beda-beda. Jadi menantang, cukup menantang, dan ya tadi ramai ketemu banyak orang. Ya, Ibu Rifah ini sebelumnya guru. Betul, guru guru. di SMP 5 Martapura. mengajar mata pelajaran IPA. IPA. SMP Negeri 5 itu apakah cukup jauh dari kota Martapura? Kebetulan alhamdulillah ya, saya dari semenjak diangkat menjadi guru itu ditempatkan di SMP Negeri 5 Martapura yang itu di daerah perkotaan Pak. Nah, perkotaan. Jadi kalau jarak dari kantor dinas pendidikan itu cuman 3 menit kayaknya. Nah, sekarang saya berkantor di dinas pendidikan, jadi lebih dekat. Ya, tetapi kan sekolahnya ada 7 ya? Ada 7 ya, benar. yang jadi pendampingan ini. Betul. Pendampingan ada 7. Itu berbeda-beda kan? Sekolahnya tidak semuanya di kota kan? Betul. Nih kebetulan saya paling jauh ada di Paramasan. Paramasan, wow. Saya pernah bertemu rekan sejawat, ada guru dari Paramasan dulu. Luar biasa perjuangan ke sana. Ya, betul. Saya juga sempat nanya, kita sempat undang salah satu pejabat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Beliau bercerita seperti apa menuju Paramasan. Jadi sempat ke sana, sudah pernah ke sana? Yang karena saya baru dilantik, ini belum, rencananya bulan Mei ini, yang bulan ini saya mau ke sana. Sudah dapat info dari guru-gurunya kalau ke sana harus berangkat dari sebelum subuh. Kalau mau sampai di tempat sekolahnya itu pukul 8. Yeah. Nah, jadi kira-kira 4 sampai 5 jam baru nyampe. Karena kan itu dekat sebenarnya dengan wilayah Kandangan ya. Katanya muter lewat Kandangan dulu ya? Ya, betul. Baru nyampe Kabupaten Banjar lagi. Luar biasa perjuangan seorang pengawas satuan pendidikan ya seperti itu ya. Apalagi guru-gurunya. Tapi kalau guru-gurunya kan di situ saja. Kalau pengawas satuan pendidikan harus ke beberapa sekolah gitu ya. Untuk sekarang pendampingan ya istilahnya di Dirjen 4831 itu pendampingan satuan pendidikan untuk implementasi. Pendampingan. Dan sekarang pun memang fokus pendampingan kepala sekolah. Jadi kalau dulu kan mungkin pengawas bisa ke guru, mereka masuk kelas kan untuk supervisi dan seterusnya. Kalau sekarang pengawas itu dia menjadi teman dari kepala sekolah. Jadi dia bisa masuk ke ruang kelasnya guru-guru ketika kepala sekolah mengizinkan. Jadi sekarang seluruh manajerial difokuskan atau kemudian diinikan kepada kepala sekolah. Kalau dulu kan pembinaan gitu ya dilakukan oleh pengawas, sekarang lebih ke arah rekan gitu ya, partner dari kepala satuan pendidikan. Nah, kita bicara nanti Bu Rifah bagaimana peran pengawas sekolah, pengawas satuan pendidikan ini terutama di Kabupaten Banjar terkait digitalisasi
pendidikan seperti itu. Ini kan bagaimana transformasi pembelajaran ini kan sudah berubah begitu ya. Perkembangan teknologi informasi komunikasi yang semakin masif juga tentu berpengaruh kepada pembelajaran. Mau tidak mau kita harus beradaptasi ke sana. COVID-19 juga memaksa kita akhirnya untuk bisa harus ke arah situ. Nah, dari sebagai seorang guru, Ibu Rifah akhirnya menjadi seorang pengawas, ada tidak mungkin semacam cita-cita untuk lebih mengembangkan digitalisasi ini terutama di Kabupaten Banjar? Jadi mungkin sedikit cerita ya Pak Padi. Jadi kan sebelumnya ketika saya menjadi guru di SMP 5 Martapura, saya itu juga kebetulan menjalani pendidikan sebagai guru penggerak, di mana salah satu program inovasi yang saya buat itu adalah digitalisasi pembelajaran khususnya mata pelajaran saya. Nah, kebetulan lagi saya adalah... Apa namanya itu kemarin? Kan biasanya ada singkat-singkat tuh. Ada singkatannya ya. Proyek-proyek itu. Digitek. Digitek Digiscience. Jadi digitalisasi pembelajaran sains. Nah, jadi saya juga adalah Kokapten Belajar ID kan untuk wilayah Kabupaten Banjar. Nah, maka memang ketika menjadi guru itu mungkin sebagian besar konsentrasi memang concernnya itu adalah bagaimana saya kemudian mencoba untuk membuat pembelajaran itu ya mengikuti perkembangan zaman tadi, yaitu dengan mencoba bagaimana mata pelajaran saya khususnya itu berbasis digital. Nah, sekarang ketika saya menjadi pengawas, apakah cita-cita itu luntur? Tidak. Nah, jadi sekarang saya berpikir bagaimana kemudian tidak hanya mata pelajaran saya, tapi saya pengen paling tidak sekolah-sekolah binaan saya itu bisa melakukan digitalisasi pembelajaran itu. Nah, disinilah nanti yang menjadi cita-cita sekaligus tantangan mungkin ya, bagaimana kemudian 7 sekolah yang tadi saya bina itu mungkin ya, saya itu berpikir kalau sebelumnya kan yang namanya supervisi kepala sekolah itu dia basisnya kertas, kertas. Jadi semua data-data, semua file-file kepala sekolah itu di-print dan kemudian diperiksa oleh pengawas. Tentu akan lebih bagus kalau misalnya dengan apa yang sudah menjadi cita-cita sebelumnya, misalnya contoh supervisi kepala sekolah itu basisnya digital. Nah, seperti itu. Jadi yang saya bayangkan itu jadi menjadi PR tersendiri. Nah, sekarang kalau perkara bagaimana pembelajaran di sekolah-sekolah tadi itu pastinya ada juga, tapi memang bertahap, diawali dari dulu kepala sekolah binaan tadi. Jadi memang ada terbersit keinginan agar bagaimana memasifkan digitalisasi ini di sekolah-sekolah terutama di satuan pendidikan. Kalau dulu cuma di satuan pendidikan ibu pribadi saja ya, pribadi. Tetapi sekarang ada 7 yang memang diharapkan juga bisa mampu seperti itu. Walaupun tentu banyak sekali tantangannya. Sebutlah misalnya di Paramasan ini kan betul. cukup sulit sebenarnya terkait dengan kalau sarana mungkin bisa begitu ya, prasarananya yang susah. Internet juga sangat susah di sana. Mereka nggak ada internet di sana. Nah, ini bagaimana Ibu untuk menjawab tantangan-tantangan seperti ini? Jadi ini sebelum contoh misalnya tadi Paramasan ya. Jadi sebelum kemudian punya cita-cita seperti itu, tentu kita juga harus memperhatikan situasi dan kondisi ya Pak. Kemudian juga sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah tadi. Contoh misalnya kalau saya ada satu sekolah binaan yang ternyata di sekolah tersebut itu dia blank spot. Ya, tidak ada internet. Contohnya SMPN 1 Paramasan tadi. Nah, apakah kemudian tidak memungkinkan di sana pembelajaran berbasis digital? Saya pikir tetap bisa. Jadi digital itu kan tidak mesti dia tergantung dengan internet. Kita juga bisa menjadikan bagaimana basis daripada pembelajarannya juga tetap digital, tapi dia masih ramah terhadap lingkungan sekitar, yaitu yang tadi lingkungannya adalah blank spot. Nah, jadi kalau kebetulan yang saya pelajari, walaupun memang ini kan Kapten Belajar ID, kebetulan Google ya Pak ya. Nah, jadi Google ini sendiri juga dia menyediakan yang offline. Nah, jadi nanti saya pribadi juga akan coba berdiskusi dulu dengan kepala sekolahnya, kemudian kita saling tentu saja sharing bagaimana nanti agar tetap walaupun dengan keterbatasan blank spot tadi, mereka juga tetap bisa menjalankan walaupun tidak full ya, tidak sempurna, tapi ada yang bisa mereka jalankan gitu. Ya. Nah, Bu Rifah ini kan ketika jadi guru menjadi co-kapten yang juga membawa Kabupaten Banjar itu menjadi jawara ya, jawara Belajar ID. Ini
seperti apa mungkin bisa diceritakan juga perjuangannya? Jadi mungkin sebelumnya tidak akan bisa terwujud ya Pak ya, yang namanya daerah Jawara Belajar ID tadi tentu tanpa dukungan dari pemerintah, dari Pemda khususnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Nah, saya bersyukur ya berada di Kabupaten Banjar ini karena kebetulan jajaran daripada Dinas Pendidikan kami itu sangat-sangat mendukung proses digitalisasi ini. Nah, jadi ketika apa yang menjadi usaha kita, usaha tim ya, jadi bukan saya sendiri tapi tim, kemudian juga adanya kemudian tadi target untuk menjadi daerah Jawara ini dari Dinas Pendidikannya itu sangat-sangat mendukung Pak. Dari pembentukan tim, kemudian sosialisasi, sampai kemudian dari Dinas Pendidikan pun sampai awal tahun kemarin itu masih terus mencoba agar bagaimana sekolah-sekolah di kabupaten kami itu memiliki tadi perangkat ya, apalagi memang di tempat-tempat yang memungkinkan untuk itu. Bahkan di wilayah kami di Kabupaten Banjar itu ada 2 sekolah yang kebetulan kami itu targetkan menjadi KSRG. KSRG itu Kandidat sekolah rujukan Google. Kandidat sekolah rujukan Google. Ini kerjasama dengan Google seperti ya, atau dengan seperti Google, apa? Dengan Google Indonesia kerjasama, dan itu salah satu syaratnya harus menyediakan atau harus memiliki 60 Chromebook. Nah, dan dari Dinas Pendidikan itu bersedia untuk kemudian menyediakan 60 Chromebook tadi untuk sekolah tersebut. Nah, tapi kalau yang lain-lain pun juga tetap diberi, tapi dengan jumlah yang lebih sedikit 15 Pak, sesuai dengan dana yang tersedia. Ada 2 sekolah, itu dari jenjang SD dan juga SMP. Dan itu diserahkan ke Ibu kah untuk mengkoordinir atau apa ya, sebutlah sebagai ketua timnya atau bagaimana? Jadi kebetulan kita ngetim. Jadi kan memang yang namanya kerja itu Pak kalau sendiri kan tentu terbatas. Nah, jadi kita kerjasama dengan tim, ada trainer di Kabupaten Banjar ada berlima, dan dengan bantuan mereka berlima itu kita mencoba mengawal. Nah, jadi sebenarnya salah satu keuntungannya karena salah satu sekolah yang menjadi KSRG ini juga kepala sekolahnya adalah trainer dari Google juga. Jadi kita sebenarnya kalau dibilang apakah ada ketua timnya, itu pasti ada. Jadi kita langsung serahkan aja kepada kepala sekolahnya. Dan sedangkan dari kami tim yang lain itu sama-sama kita mengawal dan berkolaborasi bagaimana agar 2 sekolah ini itu bisa menjadi tadi sukses menjadi hilangkanya menjadi SRG, jadi sekolah rujukan Google. Itu berarti ada seleksi begitu ya dari Google? Seleksi iya, dan ada syarat sebenarnya Pak. Jadi mungkin tepatnya bukan seleksi, tapi apakah kemudian sekolah-sekolah tadi itu bisa memenuhi syarat-syarat tertentu yang memang diperlukan untuk menjadi KSRG dulu, baru menjadi SRG. Sulitkah untuk mencapai SRG itu? Dan apa benefit apa yang didapatkan oleh sekolah itu? Sulit kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, dari pemerintah daerah akan sulit. Kenapa? Karena untuk contoh perangkat Chromebook yang jumlahnya minimal 60. Kalau misalnya sekolah itu nggak mungkin pasti beli sendiri. Nah, itu pasti harus disokong dan juga dibantu dari Pemda yang diwakili oleh Dinas Pendidikan. Kemudian harus memiliki guru yang bersertifikat minimal level 1 itu 30%. 30% dari jumlah guru. Nah, kemudian tadi ada 2 kelas di sekolah tersebut yang menjadi kelas percontohan yang mereka itu 100% pembelajarannya itu memanfaatkan Chromebook dan juga memanfaatkan tools miliknya Google. Nah, kemudian kalau mau jadi SRG itu tambah lagi Pak syaratnya. Jadi harus ada 1 yang menjadi Google Certified Coach. Kemudian juga selain itu harus ditambah juga yang level 1-nya. Jadi memang harus ada syarat, harus ada perjalanan, ada sebuah proses lah intinya. Dan memang tidak mudah. Ya. Dan Ibu Rifah dibantu dengan tim berusaha mewujudkan itu ya. Mewujudkan itu. Tidak hanya berhasil di Jawara Belajar ID, tapi juga bagaimana KSRG ini bisa menjadi SRG. Untuk Kalimantan Selatan sendiri apakah cuma di Kabupaten Banjar atau ada di sepengetahuan ini? Yang sudah ada itu HST, Hulu Sungai Tengah. Itu sudah ada. Berarti jika nanti Kabupaten Banjar ini juga ada, maka ada 2 kabupaten yang ada sekolah rujukan Google ini ya. Baik, Ibu Rifah, sebenarnya seperti apa sih menurut Ibu Rifah peran pengawas satuan pendidikan itu agar
memasifkan, mengoptimalkan TIK ini di satuan pendidikan? Karena saya yakin bahwa tidak semua kepala sekolah mungkin begitu yang kalau Ibu Rifah kan karena sebelumnya memang sebutlah ada dasar TIK, kok kapten belajar, jadi ada semangat begitu. Nah, ini bagaimana juga peran pengawas sekolah yang lain seharusnya untuk bisa memasifkan penggunaan TIK ini di pembelajaran. Ya, jadi memang cita-cita ini itu tidak mudah tadi ya Pak ya, karena kan memang sekali lagi mungkin tadi benar kata Pak Pahdi, kalau misalnya saya yang dari awal itu memang passionnya ke TIK, mungkin ya semangat ya, ke arah sana semangat. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara mungkin secara keseluruhan pengawas yang ada mungkin ada keterbatasan dalam tanda kutip ya Pak ya. Jadi sebenarnya kalau khususnya pengawas di Kabupaten Banjar itu semangat belajarnya sangat tinggi Pak. Jadi kalau bicara tentang TIK ini sebenarnya semuanya memberikan dukungan, tidak ada yang misalnya anti teknologi, tidak ada. Nah, cuman memang dalam tanda kutip tadi ada keterbatasan umur atau misalnya ada beberapa yang sudah mau pensiun dan belum lagi memang kita tadi kan kita akan dihadapkan dengan kepala-kepala satuan pendidikan yang juga beraneka ragam, bermacam-macam ya, passion mereka atau kemudian konsentrasi mereka tidak hanya TIK. Nah, sehingga kalau ditanya apakah kemudian memungkinkan untuk kita mewujudkan yang namanya digitalisasi pembelajaran ini di tingkat kabupaten, bukan tidak mungkin. Nah, selama memang yang pertama menurut saya adalah ada persamaan pemikiran tadi antara satu pengawas dengan pengawas yang lain. Nah, maka saya mencoba untuk bagaimana kita itu membangun komunikasi. Karena kan kebetulan saya baru ya Pak ya. Saya baru dan kemudian ini masih jalan berapa ya? Sekitar ada pengawas baru, banyak pengawas baru. Pengawas baru yang tingkat SMP cuma saya sendiri. Jadi junior nih ya? Ya, junior, betul. Kalau yang SD mungkin banyak ya, karena kebetulan kami kemarin kan ada 20 orang yang dilantik jadi pengawas. Yang pengawas SMP itu cuma saya sendiri. 19 orang sisanya itu SD dan juga PAUD ya, TK. Nah, jadi karena sendiri ini saya sebenarnya nggak sedih-sedih amat sih ya. Jadi karena sebenarnya tadi alhamdulillah pengawas-pengawas yang sudah lebih dulu, mereka yang senior itu menerima baik dan menyambut baik ya, welcome. Cuman memang perlu proses Pak, perlu proses. Jadi kalau ditanya apa sih yang saya lakukan saat ini, kita lagi membangun komunikasi. Jadi secara bertahap kita kemudian mengkomunikasikan apa yang menjadi tadi bagaimana kalau misalnya kita memulai digitalisasi ini. Nah, tapi sepertinya yang harus saya lakukan itu adalah memberikan bukti dulu Pak. Nah, jadi buktinya ini adalah di sekolah binaan. Jadi kalau junior itu ditaruhnya di ujung aja dulu gitu ya. Paramasan gitu ya. Paling jauh Paramasan ya? Sama satu ada Sambung Makmur. Sambung Makmur, oh ya daerah Pengaron agak ke dalam. Ke dalam lagi ya. Kenapa nggak milih dua, Paramasan sama Sambung Makmur? Cukup Paramasan saja sudah ini ya. Itu saya juga, jadi Sambung Makmur itu saya juga. Oh, luar biasa. Memang kayaknya rezeki junior itu harus di ujung dulu ya. Ya nggak apa-apa Pak. Jadi kan yang namanya pengalaman itu bisa didapat dari mana aja. Jadi insya Allah saya yakin pasti ada pengalaman yang luar biasa nanti didapat dari mereka-mereka yang tadi di ujung-ujung tadi. Iya, nah, karena tanggung jawab itu tidak pernah salah untuk memilih pundak di mana dia berlabuh begitu kan. Mantap nih quotes-nya. Nah, jadi membangun komunikasi tadi yang pertama yang saya mulai ya saat ini dalam waktu 2 bulan terakhir ini, dan kemudian tadi saya kayaknya dari melihat karena responnya baik, sepertinya mereka tuh harus melihat dulu Pak. Misalnya kayak apa sih gambaran dari kita tuh membangun digitalisasi ini. Nah, maka saya akan memulai dari sekolah saya dulu biar mereka melihat bahwasanya itu bukan sesuatu yang mustahil gitu ya, atau sesuatu yang tidak mungkin gitu. Ya, bicara tentang tantangan, kalau tadi kondisi geografis gitu ya, sarana prasarana, ada tidak tantangan lain, entah sumber daya manusianya kah atau ada hal lain sebenarnya dari bagaimana seorang pengawas satuan pendidikan ini, pengawas sekolah ini mencoba lebih membumikan TIK ini pada dunia pendidikan? Kalau kita bicara mungkin salah satu yang menjadi tantangan juga ya selain kondisi geografis Kabupaten Banjar itu adalah SDM. Jadi
seperti yang Papa diketahui sendiri bahwasanya Kabupaten Banjar ini dia unik. Uniknya itu adalah sangat luas ya. Bahkan kan kabupatennya itu terpisah oleh Banjarbaru. Iya. Ya Banjarbaru dulu baru nanti ketemu lagi sama Kabupaten Banjar. Bahkan tadi yang Paramasan itu lewat Kandangan dulu. Ya, Kandangan dulu. Jadi memang unik dan sangat luas sehingga ketika kita bicara luas maka itu juga berbanding lurus dengan banyak sekali jumlah pendidik dan tenaga kependidikannya. Jadi kami itu kalau di Kabupaten Banjar memiliki ada sekitar 76 SMP dan lebih dari 300 SD dan juga lebih dari 300 PAUD. Jadi kami itu punya lebih dari 900-an, ada sekitar 900 satuan pendidikan. Nah, tapi kalau bicara SMP dia mungkin karena tadi ya lebih sedikit sama tapi banyak juga ada 76 dan itu kalau dikali banyak ya jumlah pendidik dan tenaga kependidikannya dan itu mereka bermacam-macam. Artinya memang ada yang kalau yang muda mungkin itu sudah dengan swasta. Termasuk swasta. Jadi kalau kita bicara SDM yang muda mungkin ya akan lebih mudah ya kita komunikasinya karena kan mereka sudah hidup bersama dengan teknologi nih. Nah, tapi kalau yang misalnya agak ke atas sedikit yang baby boomers atau yang sebentar lagi mau pensiun, nah maka memang itu menjadi tantangan tersendiri. Tapi sekali lagi ya, menurut saya yang namanya pergerakan untuk menuju perubahan itu tidak mesti harus semua orang. Jadi cukup misalnya ada agen-agennya di tiap sekolah itu pasti bisa terjadi dan bisa dimulai. Nah, jadi kalau misalnya bicara tantangan SDM tadi, kita sebenarnya mencoba untuk meratakan kemampuan sumber daya manusia tadi. Nah, sehingga memang dari semenjak kebetulan saya menjadi co-kapten dari 3 tahun yang lalu sampai hari ini pun kita selalu menjalin komunikasi dengan Dinas Pendidikan bagaimana agar kemudian yang namanya pemerataan kemampuan khususnya masalah TIK ini itu bisa terus dilakukan dengan kemudian melakukan pelatihan-pelatihan atau kemudian menggalakkan in-house training di sekolah-sekolah dan itu alhamdulillah didukung penuh oleh Dinas Pendidikan tadi. Nah, kebetulan kami juga di Kabupaten Banjar itu punya komunitas kayak semacam KPGRI. Nah, terus kemudian kalau belajar ID itu sudah pasti ya. Nah, jadi kemudian juga ada komunitas guru penggerak. Kebetulan saya juga diberi amanah menjadi ketua umum untuk komunitas guru penggerak ini. Nah, sehingga saya banyak mendapat bantuan dari komunitas-komunitas tadi. PGRI juga memberikan dukungan, jadi mereka juga kegiatan-kegiatan mereka itu hampir sebagian besar juga ada dialokasikan SLCC ya. Kalau nggak salah ya PGRI ada Smart Learning Character Center. Kemudian juga ada APKS-nya yang memang sebagian besar alokasi kegiatan-kegiatan mereka itu juga untuk peningkatan atau pemerataan tadi kemampuan TIK di kalangan para pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi kolaborasi ini memang dipandang sangat penting juga. Karena tidak bisa sendiri, Dinas Pendidikan sendiri, betul, pengawas sendiri. Ada kolaborasi dengan pihak-pihak lain yang memang harus dilakukan begitu ya. Dan mungkin karena kolaborasi itulah salah satu yang menjadi dorongan ya atau menjadi salah satu pemantik kenapa kemudian Kabupaten Banjar bisa menjadi daerah jawara 2 tahun nih. Tahun kemarin sama tahun kemarinnya, jadi 2 tahun. Dari 22 dan 23. Kemarin menjadi jawara belajar. Jadi kan pencapaian yang luar biasa begitu ya. Memang kalau saya lihat bagaimana situasi kawan-kawan co-kapten dengan timnya itu yang wah luar biasa, siang malam pagi gitu ya kerja supaya aktivasi memanfaatkan akun belajar siswa guru itu, apalagi tadi yang cukup banyak ya kalau di Banjar itu luar biasa. Jadi memang selama menuju ke sana nggak akan bisa dicapai sendiri. Jadi memang luar biasa dukungan dari dinasnya, kemudian dari komunitas yang ada di Kabupaten Banjar, dan saya bersyukur bahwa ternyata kita komunikasikan mereka langsung welcome gitu ya, karena kan memang tidak semua ya mau memberikan dukungannya seperti itu, karena otomatis kalau kita membayangkan perjuangan menjadi jawara belajar aja tahun lalu aja, itu saya hitung kami melakukan yang namanya kegiatan semacam ya pelatihan ya atau bimbingan teknis untuk bagaimana cara agar Chromebook dan belajar ID itu mereka manfaatkan itu hampir setiap hari dilakukan. Roadshow. Iya, roadshow. Dari
sekolah ke sekolah dari lain, sekolah ke sekolah dari atau komunitas ke komunitas lain. komunitas lain, atau bahkan kami kumpulkan di satu titik dan itu pakai surat dari dinas biar semuanya datang. Kalau misalkan kita aja yang menyuruh kan mungkin ya. Iya. Nah, tadi luar Yang dinas aja nyuruh kadang nggak hadir gitu iya, kan. betul. Nah, Apalagi wah Rifa aja yang nyuruh, nggak iya. usah lah. Nah, gitu lah. Jadi luar biasa sih sebenarnya. Jadi banyak sekali dukungan-dukungan yang seperti itu yang akhirnya menjadikan Kabupaten Banjar sukses ya kemarin menjadi salah satu yang terbaik ya dari kota-kota di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Wah, luar biasa Kabupaten Banjar. Terima kasih buat kawan-kawan apa namanya timnya ya. Ya timnya. Tim Belajar ID-nya Belajar ya. ID Kabupaten Banjar bersama Ibu Rifah. Dukungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar juga luar biasa. Akhirnya berhasil ya meraih juara. Nah, tentu juga salah satu lembaga unit ya, yang juga memaksimalkan perannya adalah BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu Rifah berkenalan BTIKP sudah lama begitu ya. Nah ini bagaimana? Mungkin jika disandingkan dengan upaya digitalisasi di Kabupaten Banjar dengan apa yang BTIKP lakukan juga. Saya mengenal BTIKP itu mungkin sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Jadi dan alhamdulillah memang salah satu juga ya menurut saya yang memberikan dukungan ya terhadap suksesnya pemanfaatan TIK di Kalimantan Selatan ini adalah BTIKP ini. Nah, jadi saya juga sudah beberapa kali bekerja sama dengan BTIKP dalam berbagai kegiatan-kegiatan termasuk pelatihan optimalisasi Chromebook untuk tingkat provinsi. Kemudian juga kita juga pernah bikin aplikasi ya, bikin game, kemudian juga aplikasi-aplikasi kayak VR begitu, dan itu juga salah satu yang menjadi ya mungkin kalau di tingkat kabupaten Pak yang seperti itu kan tenaga yang bisa seperti itu kan minim. Nah, tapi kalau di sini kan itu ibaratnya itu sudah memang suhu-suhunya. Nah, suhu-suhunya. Jadi dengan keberadaan mereka melatih kita itu kita bisa tularkan lagi, Pak. Apa yang sudah kita dapat itu kepada teman-teman di kabupaten. Jadi kalau kami biasanya ada teman-teman yang mengikuti kegiatan di sini, entah itu kegiatan pelatihan pembuatan MPI kah atau misalnya mereka mengikuti kegiatan animasi gitu, dan seterusnya, kita nanti akan sediakan ruang untuk mereka melakukan aktivitas berbagi. Nah, kita berbagi. Jadi nanti saya akan menyampaikan hasil daripada teman-teman melakukan pelatihan tadi kepada Dinas Pendidikan. Nanti Dinas Pendidikan itu bisa memfasilitasi entah offline ataupun online. Nah, jadi mereka membagikan kembali apa yang sudah mereka dapat di sini itu untuk ya tadi menggalakkan kecintaan ya atau kemudian usaha untuk menguatkan pembelajaran berbasis TIK itu di daerah. Ya, dan terasa begitu ya apalagi ketika COVID kemarin kan. Ya betul. Belajar itu tidak begitu maksimal di dalam kelas kan tatap muka susah akhirnya dengan adanya video pembelajaran. Termasuk lomba-lomba juga nih Kabupaten Banjar kan harus lebih banyak nih nanti kalau ada lomba di BTIKP. Ini pengawas sekolah harus nanti bisa ini ya sekarang lebih luas jangkauannya. Kalau kemarin-kemarin kan jangkauan kita itu mungkin kayak saya pribadi itu ke teman-teman aja ayo. Tapi kalau sekarang ini ada sekolah binaan, kayaknya ada PR tersendiri juga ya. Bagaimana kemudian agar sekolah-sekolah binaan ini juga turut berpartisipasi. Ya apalagi misalnya sekolah yang semacam yang sekolah di Paramasan misalnya. Itu pasti kan unik ya. Iya pasti ada ciri khas mereka yang mungkin bisa diangkat nanti ikut lomba-lomba di BTIKP. Ini kan luar biasa tuh. Siapa pengawasnya? Ibu Rifah. PR tuh Pak, PR besar tuh. Kalau misalnya ketemu sekolah-sekolah yang begitu, kadang ya tadi ada framing kan, semacam framing tersendiri bahwasanya wah kami ini internet aja susah, ke sekolahnya aja sulit ya kan, perlu effort yang sangat tinggi. Sehingga kadang kalau kami bisa mengajar saja itu syukur alhamdulillah. Kadang kan di sana itu Pak karena daerah pegunungan, jalannya licin, ada longsor. Jadi ibaratnya itu kalau misalnya pergi mengajar itu sudah jadi prestasi tersendiri bagi mereka. Nah, sehingga memang kalau misalnya mereka diminta kadang lebih dari seperti ya tadi ikut membuat animasi atau mengikuti lomba, mereka kadang dalam tanda petik kurang percaya diri. Nah, sehingga mungkin yang pertama itu harus dibangun kesananya. Iya, makanya Ibu Rifah nanti akan kesana gitu ya. Udah kepikiran belum Bu?
ke Paramasan pukul 8 sudah di sana. Berarti dari dari Kabupaten Banjar itu 2 jam ya berarti ya? Jadi pukul 6. Kalau dari, kan sebenarnya saya itu rencananya bulan kemarin mau ke sana. Tapi karena ada sesuatu halangan, ada kegiatan lain, akhirnya batal. Berangkatnya itu pukul 4, Pak. 4 subuh. 4 subuh? Ya, betul. Berarti nggak 2 jam ya, ke kandangannya saja yang 2 jam ya? Iya, jadi naik lagi ke atas itu sekitar 2 jam lagi. 2 jam sampai 3 jam. Makanya mereka berangkatnya pukul 4. Nanti kan berhenti ini sholat subuh dan sarapan, baru nyampe kandangan tuh. Iya. Nah, nanti dari kandangan ke atas lagi. Sudah siap fisik dan mental berarti ya? Insya Allah. Kesan pertama ketika Ibu Rifah, wah kena sekolah di Paramasan gitu kan? Sebenarnya kalau dibilang shock enggak sih ya. Kenapa tidak shock? Karena kayaknya sudah ada feeling. Sudah ada feeling. Waktu dibagikan pembagian sekolah-sekolah, kita hari ini rapat pembagian sekolah-sekolah binaan gitu kan. Ketika kita dikasih tahu, kita 2 kan, Sambung Makmur yang agak jauh itu, sama satu lagi Paramasan. Kita sih tidak terlalu shock atau gimana, karena pertama sudah sering mendengar cerita kan. Karena kebetulan waktu saya masih jadi guru di SMPN 5 Martapura, saya punya teman yang dia itu ngajarnya di SMPN 1 Paramasan. Jadi dia itu membantu sekolah kami, karena sekolah kami itu kurang guru dengan mata pelajaran yang beliau ampu itu. Jadi beliau sering cerita bagaimana perjalanan beliau ke Paramasan, berangkatnya pukul berapa, terus kalau di sana itu nggak bisa pulang pergi, harus menginap. Mereka menginap, menginap di sana untuk bisa ngajar gitu. Karena kalau misalnya pulang pergi habis waktu di jalan. Waktu di jalan aja, tidak shock karena sudah mendengar itu. Dan saya berpikir lagi, kenapa saya harus shock? Mereka yang setiap hari ada di sana aja menjalani dengan rela dan ikhlas, saya kan paling 1 bulan sekali ke sana. Jadi anggaplah seperti saya jalan-jalan gitu. Keliling ya. Ya, keliling jalan-jalan. Tidak setiap hari juga ke sana, dan memang kadang kan memang juga bisa kita diskusi di bawah ketika mereka misalnya ada ke dinas, ada MGMP, kita juga bisa diskusi di bawah. Jadi ya seperti itulah. Jadi sebenarnya banyakin rasa syukur aja. Iya, luar biasa Ibu Rifah. Karena kadang sebagian ada yang merasa seperti apa gitu ya, ditempatkan di daerah-daerah yang kondisi geografisnya seperti itu. Tapi kalau tadi melihat bagaimana kawan-kawan yang bekerja di sana, mereka dengan penuh sukacita itu bisa bekerja di sana, bagaimana mendedikasikan diri mereka untuk anak-anak di sana. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Itu yang hampir tiap hari di sana. Ya, gitu. Pengawas 1 bulan sekali itu pun kalau memungkinkan gitu kan. Betul. Nah, ini patut disyukuri. Tapi bagaimana nanti pengawas ini bisa dapat mempengaruhi kawan-kawan di sana. Betul. Itu yang menjadi PR tersendiri. Jadi artinya kalau kita sebagai pengawas ditugaskan seperti itu aja, misalnya shock atau gimana, ya malulah sama teman-teman kan yang setiap hari ke sana, ngajar ke sana gitu ya, berdedikasi di tempatnya seperti itu. Cuman kalau di saya sih menjadikannya sebagai tadi tantangan tersendiri ya, bagaimana kemudian sekolah yang mereka seperti itu tadi, karena kita bicaranya TIK tadi ya. Nah, bagaimana kita bisa mempengaruhi mereka itu untuk kemudian tadi mengupayakan pembelajaran berbasis TIK ini itu dalam pembelajaran yang dilakukan di wilayah yang seperti itu tadi. Tapi pernah tidak Ibu Rifah mungkin semacam menggali kawan-kawan gitu ya, walaupun yang tidak di Paramasan tapi di sekolah lain, yang ketika Ibu berusaha mengajak mereka untuk menerapkan digitalisasi ini dalam pembelajaran mereka, ada tidak mungkin, wah kami seperti ini loh Bu, internet kami, sarana kami, atau apa gitu, ada tidak keluhan-keluhan mereka? Ada pasti ya. Jadi yang namanya tantangan itu kan dia bisa jadi bencana ya ketika terus dikeluhkan. Jadi ada yang mengeluhkan ya bahwasanya kita terbatas. Kemudian kita juga perangkatnya mungkin ya tidak cuma sekedar. Itu ketika sudah jadi pengawas? Sebelumnya. Nah, tapi kalau yang sekarang itu kan belum sampai ke sana. Yang waktu saya masih sudah jadi pengawas ini. Memang ketika sebelumnya itu kan sering kita ngobrol kan dengan teman-teman yang mereka kadang kita undang atau misalnya diminta untuk turut berkontribusi ya dalam pembelajaran berbasis TIK ini, mereka beralasan yang demikian.
Nah, tapi kita kasih solusi bahwasanya yang namanya pembelajaran berbasis digital itu tidak melulu itu sesuatu yang wah ya, sesuatu yang harus terkait dengan internet, tidak. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan aset yang ada, dengan kemudian kemampuan yang Bapak Ibu miliki, itu coba dulu. Kalau misalnya tidak mencoba kan kita nggak tahu. Nah, makanya ada yang mau, ada juga yang misalnya tetap dengan dengan itu ya, tidak bisa dengan tidak kenyamanan bisa. ya, mereka sudah nyaman dengan posisi yang ada juga. Nah, tidak bisa kita pungkiri itu pasti ada yang seperti itu. Jadi tidak semua mau ya dalam tanda kutip, dan tidak semua bersedia. Tapi kalau saya melihatnya ketidaksediaan itu karena belum satu paradigma aja. Nah, jadi kalau misalnya menyamakan frekuensi dulu ya, gitu betul. ya. Jadi tidak mau itu bukan berarti mereka itu tidak mau dalam tanda kutip benar-benar nggak mau, nggak bisa. Jadi karena perbedaan tadi pemikiran, tidak satu frekuensi. Tapi seiring berjalannya waktu, saya yakin kalau lebih banyak lagi kita eksplor dan komunikasi itu pasti bisa. Nah, jadi mikirnya positif dulu. Ya. Jadi guru ke pengawas sekolah itu ada merasa bebannya lebih besar nggak? Kalau dibilang beban tidak, tapi tantangan iya. Tantangan. Nah, karena kan kalau misalnya saya apalagi jadi guru, dengan target-target ada cita-cita tadi ya. Kalau jadi guru kan Pak mikirin kelas sendiri, ya kan, kelas sendiri. Paling di bulan Mei ini yang sibuk rapot ya. Rapotan mau ujian sekolah kan ya kan. Nah, kalau sekarang tantangannya lebih besar karena tidak mikirkan kelas sendiri, dan kemudian kan ya tadi kalau kita jadi guru itu Pak, kelas sendiri kita mau kita apain, mau kita bentuknya seperti apa, itu suka-suka kita, siapa yang protes, itu kan kelas kita. Nah, tapi kalau kita bicara satuan pendidikan tidak bisa seperti itu. Kalau kita bicara satuan pendidikan, maka yang memiliki hak untuk melakukan perubahan itu adalah kepala sekolah. Nah, makanya sebenarnya poin penting jadi pengawas ini menurut saya adalah bagaimana tadi membangun mitra dengan kepala sekolah. Apalagi kalau tadi cita-citanya ke arah TIK tadi. Karena kalau kita melihat, kalau sekolah binaan itu kan macam-macam nih. Ada yang senior, kepala sekolahnya, ada yang sama dengan kita, berbagai macam karakternya macam-macam. Jadi kalau tidak terbangun mitranya dan tidak terbangun komunikasinya dengan baik, itu akan jadi semacam tantangan yang lebih besar lagi ketimbang cita-cita itu sendiri gitu. Iya, ternyata tantangannya itu yang lebih besar ya. Baik Bu Rifah, mungkin di terakhir harapan Ibu Rifah sebagai seorang pengawas satuan pendidikan, sebagai seorang pengawas sekolah, untuk lebih bagaimana mewujudkan digitalisasi pendidikan ini di Kabupaten Banjar utamanya. Ya, jadi harapan itu boleh tinggi ya? Iya, boleh. Jadi kalau harapan ya, kalau yang sedikit itu sarapan. Ya, kalau lebih tinggi itu harapan. Ya, jadi harapan. Jadi besar sekali ya harapan saya, bahwasanya khususnya di Kabupaten Banjar itu yang namanya digitalisasi ini itu lebih kuat. Kenapa? Karena hari ini tidak bisa dipungkiri kabupaten kami itu masih banyak yang basisnya itu ya tadi kertas, pulpen, pensil gitu ya. Sehingga ya menjadi tantangan tersendiri lah bagi saya itu dengan cita-cita itu. Nah, kemudian harapan saya ya adanya komunikasi dan juga kolaborasi antar pengawas. Nah, sehingga tidak cuma nanti di bidang SMP yang bisa seperti itu, tapi juga bidang lain atau jenjang yang lain. Kemudian yang terakhir harapan saya yang namanya pembelajaran berbasis TIK ini itu menjadi sesuatu yang umum ya di kabupaten kami, agar kemudian anak-anak kami, kemudian juga guru-gurunya, pendidik dan tenaga kependidikannya itu ya bisa bersaing lah dengan kabupaten kota lain ya, yang mungkin dalam tanda kutip mereka sudah lebih dulu ya pembelajaran berbasis TIK ini. Karena kita punya tantangan yang lebih besar sih menurut saya terkait dengan geografis. Ya, jadi kadang jarak itu juga menjadi satu tantangan tersendiri untuk kemudian menyamakan persepsi. Nah, gitu. Baik, luar biasa sekali Bu Rifah. Dan kita berharap tadi bukan hanya tugas Bu Rifah sebagai seorang pengawas, tapi pengawas-pengawas satuan pendidikan yang lain juga mampu menerjemahkan apa yang kita inginkan bersama, bagaimana kemudian membumikan TIK ini dalam digitalisasi pembelajaran terutama di Kabupaten Banjar begitu ya, dengan
luar biasa tantangannya tadi, kerjasama tim, kemitraan, kolaborasi itu ya sangat penting juga untuk bagaimana harapan-harapan yang tinggi tadi bisa kita capai begitu Bu Rifah ya. Terima kasih sekali lagi Bu Rifah atas waktunya sudah berbagi dengan kami, dengan sahabat BTIKP yang selalu setia begitu ya di Bincang Pendidikan Bidik BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan. Sehat selalu Bu Rifah. Amin. Nanti kita tunggu kabar jalan-jalannya ke Paramasan seperti apa begitu ya. Salam juga untuk kawan-kawan rekan-rekan pengawas satuan pendidikan di Kabupaten Banjar. Sehat selalu untuk mereka. Ya, oke, terima kasih banyak. Ya, sahabat, demikian tadi perbincangan singkat saya bersama pengawas satuan pendidikan dari Kabupaten Banjar Ibu Rifah Hidayati, dan kita nanti akan berjumpa dengan narasumber hebat lainnya. Sampai jumpa.